Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Saya sekarang di atas sebuah sungai yang mengalir. Maka mungkin kita bisa ambil beberapa pelajaran dari sungai ini. Yang pertama, bahwa pelajaran ini mungkin bermanfaat insyaallah ta'ala untuk orang-orang yang masih maju mundur, tarik ulur dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah ingin tetap pada jalur yang haram atau pada jalan yang halal. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya bisa pastikan jika Anda mengambil jalan yang halal, jalan ketaatan, terutama dalam perihal mengais rezeki misalkan, ataupun dalam perihal mengambil kesempatan-kesempatan yang baik, maka saya bisa memastikan bahwasanya dengan izin Allah Anda akan mendapatkan kemudahan dan petunjuk ketika Anda benar-benar yakin untuk menjalani jalan tersebut, jalan yang sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mungkin pembicaraan saya masih agak terlalu umum ya. Coba perhatikan kejadian yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa dan kaumnya berada di depan beliau sebuah laut merah, dan kaumnya mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita akan bisa dikejar oleh Fir'aun wahai Musa. Maka kaumnya Nabi Musa alaihi salam dikatakan oleh Nabi Musa kepada mereka, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan Anda memilih jalan Allah, ingat, jangan ragu-ragu, yakinlah dan bersabarlah terus dengan jalan tersebut. Karena kapan Anda memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu dengan memukulkan tongkat ke lautan tersebut, dan akhirnya lautan tersebut tertahan airnya yang akhirnya menjadi kering dan bisa lepas dari kejaran Fir'aun. Para pemirsa sekalian, sebagaimana juga Nabi Zakaria ketika beliau menyandarkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan sudah sangat tua, kemudian juga dalam keadaan istrinya sudah menopause, yang mustahil untuk melahirkan atau untuk hamil dan melahirkan. Tetapi karena
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk. Begitulah orang-orang yang yakin dan sabar ketika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan diberikan oleh Allah petunjuk. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari sungai ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah sungai di depan salah satu pintu salah satu rumah kalian? Apakah masih tersisa? Kemudian dia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak tersisa satu kotoran pun di tubuhnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan manusia. Oleh karenanya hadis ini sangat berarti kepada kita atau untuk kita. Karena kita manusia yang tidak lepas dari dosa. Kita manusia yang senantiasa mengerjakan dosa dan maksiat. Maka janganlah kita pernah remehkan sholat 5 waktu. Karena dia menghapuskan dosa-dosa kita. Para pemirsa, pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari sebuah sungai adalah sering sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Apapun yang Anda pikirkan tentang indahnya sungai, sebagaimana yang terlihat di sini, sangat indah sekali sungainya dan sangat indah sekali pemandangan yang di sampingnya. Kira-kira kita sangat senang duduk di sini karena tenang, sejuk, tentram, indah, nyaman. Tetapi ingat, apapun yang Anda pikirkan tentang keindahan dunia, termasuk di dalamnya keindahan sungai, maka tidak akan pernah sama dengan keindahan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah sama dengan keindahan nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam hadis qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang tidak pernah, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, didengar oleh telinga, dibetikkan di dalam hati. Kemudian Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika nikmat tersebut kita pikir-pikirkan, ini yang membuat akhirnya kita senantiasa bercita-cita untuk memasukinya. Dan orang yang bercita-cita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan
senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu di jalan Allah, mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Karena orientasinya senantiasa bagaimana saya masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Dan beginilah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang senantiasa orientasinya ingin masuk dalam surga, jauh dari api neraka. Lihat pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amalan yang masukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Jadi itulah beberapa faedah tentang sungai. Saya ulangi, faedah yang pertama, bagi Anda yang ingin meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, yakin dan sabarlah. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada Anda. Faedah yang kedua, bagi Anda yang berlumuran dosa, janganlah pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena dia adalah penghapus dosa. Faedah yang ketiga yaitu hiduplah selalu di dunia dengan hati yang ingin masuk ke dalam surga. Maka senantiasa Anda akan semangat untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. 3 faedah sungai. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.